guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Rizka Angelia. Halo, apa kabar kalian semua? Kayaknya udah lama banget ya aku nggak menyapa kalian di channel YouTube aku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan aku berharap semoga kita tetap stay safe and healthy dan tetap patuhi protokol keamanan. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal sharing dengan teman-teman tentang apa itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS dan bagaimana tips dan trik untuk lolos PIMNAS. Karena di kesempatan kemarin aku udah pernah bahas tentang bagaimana lolos tips dari program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah kali ini aku bakal bahas PIMNASnya nih teman-teman. Nah, karena PIMNAS itu sendiri merupakan salah satu ajang yang cukup bergengsi, yang merupakan acara puncak dari PKM itu sendiri. Jadi di sini aku akan membahas tentang bagaimana dari kacamata aku yang pernah masuk PIMNAS tapi nggak menang tuh di PIMNAS. Karena kan banyak teman-teman yang bahas dari kacamata yang menang. Nah, di sini aku bakal mengulik lagi kesalahan yang pernah aku dan timku buat di PIMNAS sehingga kami nggak menang pada saat itu. Buat kalian nih, khusus buat kalian calon juara PIMNAS. So teman-teman, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut tentang tips dan trik lolos PIMNAS, di sini aku bakal melihatkan sebuah video dengan teman-teman yang akan menambah euforia dari PIMNAS itu sendiri, dan semoga kalian semua terinspirasi tentang PIMNAS itu. Oke, langsung aja di special for you coming out. Udah terasa kan euforia dari PIMNAS itu sendiri? Gimana? Makin semangat kah ikut PIMNAS? Nah, kalau aku sendiri ya, to be honest, kalau ingat-ingat soal PIMNAS dan lihat-lihat video dokumenter tentang PIMNAS, aku tuh masih suka merinding karena memang PIMNAS tuh sekeren itu, guys. Oke, lanjut. Kita masuk ke tahapan-tahapan dari PIMNAS, di mana PIMNAS ini merupakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang merupakan ajang penulisan yang cukup bergengsi bagi mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, puncak dari PKM itu ialah PIMNAS ini, teman-teman. Untuk mengikuti PIMNAS, kita harus melakukan submit proposal PKM. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ide yang inovatif dan juga kreatif. Seperti yang sudah pernah aku jelaskan di tips lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa, di sana teman-teman harus bisa mungkin mencari ide yang inovatif dan juga kreatif, karena yang ditekankan dari PIMNAS adalah inovatif dan juga kreatif. Selanjutnya teman-teman dapat mencari tim dan juga dosen pembimbing. Nah, kalau untuk tim itu sendiri teman-teman, dalam sebuah kelompok kita tidak harus mencari yang kompeten semua, teman-teman. Yang terpenting kita harus mencari anggota tim yang memiliki visi dan misi yang sama, yang memiliki semangat yang sama, dan juga teman atau tim yang mau diajak susah ya teman-teman. Karena untuk PKM ini sendiri kan jangka waktunya cukup panjang ya. Jadi kita harus memiliki tim yang solid dan memiliki kemauan yang sama, teman-teman. Jadi semangat kita tuh nggak naik turun. Nah, selanjutnya kita harus sering-sering juga yang namanya diskusi tuh atau brainstorming ya teman-teman. Jadi dapat kita lakukan baik itu dengan anggota tim, dosen pembimbing, dan juga teman lainnya, teman-teman. Nah, dengan dosen pembimbing itu sendiri, ketika kan kita dalam satu tim itu udah mentok misalnya teman-teman. Nah, itu adalah tugas dari dosen pembimbing untuk memberikan nasihat atau masukan yang dapat kita implementasikan di hasil karya kita. Nah, selanjutnya teman-teman, jangan lupa pahami aturan. Mungkin ini terdengar simpel teman-teman, tapi untuk PKM itu sendiri memiliki aturan-aturan tersendiri, dan biasanya pedoman PKM itu memiliki beberapa perbedaan baik di beberapa bidang maupun di tahun-tahun yang akan datang. Itu pasti ada pembaharuan teman-teman. Jadi jangan lupa kalian itu banyak-banyak baca pedoman PKM terbaru yang kalian akan ikuti ya teman-teman.
Jadi baca pedoman, baru tanya dengan senior atau tanya dengan dosen. Jadi kita itu dituntut untuk tidak malas membaca. Jadi baca dulu baru tanya, jangan tanya dulu baru baca. Jadi kita pahamin dulu, karena kan kita yang mau ikut lomba. Kita pahamin, baru yang nggak ngerti atau ada yang ingin ditanyakan baru kita tanyakan. Selanjutnya teman-teman jangan lupa pantau info dari kampus maupun fakultas kalian. Biasanya kan sering ada review tuh proposal PKM, baik itu dari fakultas maupun dari universitas. Nah, jangan lupa ikutin pada saat ada reviewer yang mau mereview hasil dari karya kita. Jangan lupa pada saat sudah direview, diperbaiki dan direvisi sebaik mungkin. Dan revisi lagi. Lalu kita bisa juga serahkan kepada dosen pembimbing kita hasil dari reviewan tersebut untuk dibahas bersama. Atau jika ingin lebih baik, teman-teman pada saat udah tanya dosen pembimbing, bisa tanya dosen lain untuk meyakinkan bahwa karya kalian itu memang benar-benar sudah baik ya teman-teman. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan pada saat kita menuju PIMNAS. Selanjutnya aku bakal bahas bagaimana tips dan trik pada saat mengikuti PIMNAS. Oke, kita masuk ke tips dan trik lolos PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, untuk PIMNAS ini sendiri teman-teman, yang pertama kita harus menekankan yang namanya kreativitas kan. Nah, kreativitas di sini termasuk yang namanya keterbaruan dari ide, unik dan juga inovatif. Jadi untuk ide dari PIMNAS itu benar-benar harus real teman-teman, harus terbarukan, unik, kreatif, harus memikat baik itu oleh juri maupun pendengar audiens pada saat kita nanti presentasi. Yang selanjutnya teman-teman yaitu proposal. Nah, karena proposal ini memiliki bobot yang sangat penting atau sangat besar teman-teman, kita harus benar-benar membuat proposalnya dengan detail, baik dari metode, implementasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar detail. Maka dari itu teman-teman nggak boleh tuh yang namanya bosen pada saat melakukan revisi, dan juga harus sering-sering diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, selanjutnya ada nih salah satu hal yang cukup dilupakan oleh aku dan timku sendiri pada saat itu, yaitu pengisian logbook teman-teman. Nah, untuk pengisian logbook itu sendiri, pada saat aku mengikuti PIMNAS, aku dan timku itu hanya fokus untuk menulis logbook secara manual atau untuk hard copy-nya ya teman-teman. Nah, namun ternyata logbook ini pengisiannya juga ada online teman-teman. Nah, untuk online itu sendiri harus sesuai dengan tanggal pada saat setiap harinya kita melakukan aktivitas seputar PKM atau PIMNAS. Jadi, saran dariku, kalian harus menugaskan salah satu anggota tim untuk fokus mengurusi logbook online teman-teman, karena komposisi dari logbook juga diperhitungkan. Oke, selanjutnya ialah legalitas dan juga perizinan. Nah, untuk legalitas dan perizinan ini sendiri teman-teman, di tahunku itu kebanyakan mereka yang menang PIMNAS adalah mereka yang sudah mengurus legalitas teman-teman, baik itu HAKI atau PIRT, pangan industri rumah tangga, atau sertifikat halal ya teman-teman untuk kategori produk makanan. Nah, pada saat itu aku melihat langsung di lapangan teman-teman yang juara PIMNAS adalah mereka yang sudah punya sertifikat legalitas tersebut teman-teman. Nah, untuk timku sendiri pada saat itu aku hanya baru mendaftarkan legalitas dari produkku, sehingga pada saat aku presentasi PIMNAS itu hanya nomor sertifikatnya aja teman-teman, belum dalam bentuk legalitas sertifikatnya yang resmi udah keluar. Nah, itu belum ada. Jadi kalian harus pinter-pinter tuh time manajemennya supaya pada saat PIMNAS udah selesai legalitas dari karya kalian. Alright teman-teman, oke. Jadi di sini aku mau bahas juga untuk khusus PKMK atau kewirausahaan. Karena pada saat itu aku mengikuti PKM kewirausahaan. Nah, di sini teman-teman yang juara di PKM kewirausahaan kelasku pada saat itu adalah teman-teman yang produknya udah pernah import teman-teman. Jadi pada saat itu juara satu di timku itu kalau nggak salah udah pernah import ya ke Malaysia kalau nggak salah. Nah teman-teman, usahakan produk kalian tuh udah pernah import, karena aku sendiri itu mengamati langsung di lapangan, kebanyakan yang menang itu memang produknya udah pernah import, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kan PKMK selain ditekankan PKM ini ialah yang inovatif, tapi yang namanya kewirausahaan kita harus juga melihat profit teman-teman dan sustainable dari produk itu sendiri. Nah, jadi teman-teman harus tuh memikirkan jangka panjang gimana sih produk kalian tuh bisa import pada saat masuk PIMNAS tuh udah pernah import gitu. Nah, selanjutnya teman-teman yang aku amatin lagi, orang-orang yang menang PIMNAS adalah orang-orang yang produknya itu sering teman-teman ikut pameran, baik itu di
nasional maupun pameran di kampus ya. Dan ada salah satu rahasia, entah ini rahasia atau bukan, tapi sepenglihatanku dan sepengamatanku pada saat aku mengikuti PIMNAS, teman-teman yang juara di PIMNAS adalah teman-teman yang produk atau karyanya pernah diliput oleh stasiun TV, teman-teman. Dan ternyata pada saat aku sharing dengan temanku yang ikut PKM penelitian, nah ada salah satu yang menang juga bahwa karya mereka itu pernah diliput oleh stasiun TV, teman-teman. Nah, jadi ini kayak udah jackpot ya buat teman-teman nih yang mau ikutan PIMNAS. Bagaimana caranya kalian melobi tuh agar produk atau karya kalian tuh bisa diliput oleh stasiun TV, agar kemungkinan dari menangnya itu lebih besar ya. Walaupun kita juga memperhatikan yang namanya proposal dan juga pada saat presentasi. Ngomong-ngomong soal presentasi nih teman-teman, mungkin presentasi terdengar cukup simpel, namun nyatanya presentasi merupakan elemen yang sangat penting pada saat kita mengikuti lomba. Untuk presentasi ini sendiri, teman-teman, khususnya di PIMNAS, seluruh kontingen dari berbagai universitas memberikan yang terbaik yang mereka miliki pada saat presentasi, teman-teman. Maka dari itu, kita harus membuat yang namanya konsep presentasi. Nah, untuk konsep presentasi ini sendiri, teman-teman, kita harus memikirkannya dari awal opening presentasi, teman-teman. Nah, contohnya kita dapat memberikan nyanyian, contohnya pada saat opening, quotes penyemangat, atau juga menari, teman-teman, pada saat presentasi tersebut. Dan jangan lupa untuk dress code juga diperhatikan pada saat presentasi. Dress code-nya bisa kalian sesuaikan dengan ide kalian atau dengan produk kalian, atau bisa juga mengangkat keunikan dari daerah kalian. Contohnya pada saat itu aku menggunakan ikatan di kepala untuk perempuan dan juga menggunakan tanjak untuk temanku yang laki-laki yang merupakan ciri khas dari kota Palembang. Selanjutnya teman-teman, nyatanya ini memang hal yang sangat krusial ya untuk presentasi, ialah tahapan opening, karena 5 menit pertama dari presentasi merupakan hal yang sangat penting. Jadi kita harus benar-benar bisa memikat perhatian dari juri dan juga audiens untuk melihat dan memperhatikan apa sih yang ingin kita presentasikan, apa sih yang ingin kita jelaskan. Jadi first impression itu sangat penting ya teman-teman di presentasi. Dan teman-teman juga bisa menambahkan, mungkin membuat maskot, teman-teman, maskot dari karya kalian, produk kalian yang akan kalian tampilkan pada saat presentasi. Nah, kalau untuk presentasi seperti itu ya teman-teman, dan khususnya untuk aku sendiri pada saat mengikuti PKMK, pada saat itu aku ada openingnya. Pada saat opening itu ada yang nyanyi, ada yang nari, dan juga ada quotes-quotes awal. Jadi kita semua benar-benar harus totalitas pada saat di menit pertama presentasi di PIMNAS. Nah, selain itu teman-teman, hal tersebut yang sudah aku jelaskan tadi juga berlaku untuk closing ya teman-teman. Jadi untuk closing teman-teman bisa menyampaikan baik itu ada quotes-nya juga atau ada pantun seperti itu teman-teman. Jadi untuk opening yang bagus dan juga closing-nya bagus, agar juri dan juga audiens tuh ingat bahwa itu loh tim A bagus banget, itu loh tim B. Nah, seperti itu. Kita harus membuat orang lain itu ingat akan karya kita. Oke, udah bahas nih langkah-langkah menuju PIMNAS, udah bahas tips dan trik seputar PIMNAS, dan selanjutnya nggak afdol dong kalau kita nggak bahas manfaat dari PIMNAS itu sendiri. Nah, manfaat dari PIMNAS itu sendiri yang pertama, kita bisa menambah yang namanya relasi teman-teman, baik dengan tim, dosen, teman-teman di universitas lain, dan juga petinggi-petinggi di universitas. Karena anak-anak yang ikut PIMNAS biasanya itu cukup dikenal oleh beberapa petinggi di universitas. Contohnya aku pada saat itu pernah pada saat itu ingin mendaftar beasiswa, beberapa petinggi di universitas itu kayak ingat, oh kamu ikut PIMNAS ya. Nah, seperti itu kira-kira relasi yang bisa teman-teman dapatkan. Dan selanjutnya teman-teman, untuk manfaat itu sendiri, ini merupakan yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya oleh mahasiswa, yaitu insentif dana. Nah, untuk teman-teman yang menang PIMNAS nih, biasanya dapat dari Kemenristek-Dikti, dapat juga dari universitas, dan juga dapat dari fakultas. Nah, untuk aku sendiri pada saat itu kan aku nggak menang tuh di PIMNAS. Namun pada saat pulang dari Makassar, aku juga dapat dari Unifku insentif dana. Nah, itu kayaknya bikin seneng banget ya untuk mahasiswa pada saat itu. Dan selanjutnya, relasi udah, insentif udah. Nah, ada yang namanya sertifikat nih teman-teman. Sertifikat ini merupakan salah satu sertifikat yang cukup diperhitungkan ya. Jadi bisa teman-teman gunakan pada saat mendaftar S2 maupun untuk melamar pekerjaan. Dan kalian harus tahu nih teman-teman bahwa PKM itu seru banget, dan kalian wajib ikutan yang namanya PKM dan juga PIMNAS. Karena PKM dan juga PIMNAS merupakan wadah yang tepat untuk kalian mengembangkan diri dan juga menambah relasi. Jadi tugas kalian ialah mulai aja dulu
percaya diri dan jangan mudah down pada saat proposal kalian dikritik ya, karena PKM ini wajib untuk kalian perjuangkan. So teman-teman, don't stop trying because you never know what God has in store for you. So see you on the next video. Bye bye.